Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview industri genteng yang ada di Desa Bedingin untuk memenuhi tugas dari Bapak Widi di mata kuliah MAIS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Afiansyah dengan NIM 11520002559. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ulila dengan NIM 1152200089. Perkenalkan, nama saya Zadir Takwim dengan NIM 11522000258. Perkenalkan, nama saya Ken Akhirul Bintang dengan NIM 11522000290. Oke teman-teman, di sini kami sedang melakukan perjalanan menuju kantor Kepala Desa Bedingin. Nah, sekarang kita sudah berada dalam kantor Kepala Desa Bedingin untuk melakukan koordinasi dengan perangkat Desa Bedingin. Sekarang perangkat Desa Bedingin sedang menjelaskan kepada kami beberapa titik yang akan kita tuju, termasuk industri genteng dan tujuan-tujuan lain yang ada di Desa Bedingin ini. Itu tadi merupakan situasi di kantor Desa Bedingin. Nah, setelah melakukan koordinasi, kita menuju ke tempat masing-masing. Tempat yang kita tuju adalah Kampung Industri Genteng yang ada di Desa Bedingin ini, dengan ditemani oleh salah satu perangkat desa. Perangkat desa ini akan mengantarkan kita ke salah satu pengrajin genteng di sana. Nah, di video selanjutnya ini kita bakal nunjukin nih ke kalian gimana suasana di industri genteng Desa Bedingin. Menurut Mbah Ratih, salah satu warga Desa Uringen Anom dan juga salah satu pengrajin genting menjelaskan bahwa industri genting ini sudah ada sejak zaman dahulu, dan tidak hanya genting, namun juga pengrajin batu bata. Meski tidak semua, memang masyarakat di Uringen Anom membuat genting. Namun bagi mereka, gentenglah pemasok ekonomi terbesar bagi mereka. Sutini menjelaskan, untuk mencetak genteng, kebanyakan mereka telah memiliki tempat. Kendala dari industri genting ini adalah ketika musim hujan, pendapatan mereka menurun karena untuk mengeringkan mereka hanya mengandalkan sinar matahari. Marjuki, Kepala Desa Bedingin Kecamatan Sambit, mengajak masyarakat untuk mencintai produk Ponorogo. Sebab menurut Marjuki, pemasaran genteng ini kali kebanyakan daerah luar kota, ada yang Madiun, Nganjuk, Blitar, dan lainnya. Mari kita cintai produk Ponorogo, sebab penjualan genting ini tidak hanya di Ponorogo, namun hingga ke luar kota, ungkapnya. Demikian sekelumit Desa Genting dari Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Untuk akses lebih lengkapnya bisa Anda Untuk informasi lebih lengkapnya, kunjungi aja website resminya desabedingin.com.
Nah guys, sekarang kita sudah sampai di tempat salah satu pengrajin genteng yang ada di Desa Bedingin. Nah guys, gambar di samping ini merupakan narasumber kita yang dari Desa Bedingin. Beliau merupakan salah satu pengrajin genteng yang ada di Desa Bedingin loh guys. Beliau bernama Bapak Winanto, berusia 54 tahun, yang mengaku sudah 30 tahun menjalani usaha genteng tradisional ini. Katanya usaha ini sudah turun-temurun dari keluarganya terdahulu guys. Jadi beliau sedang meneruskan usaha dari keluarga yang terdahulu. Jadi memang rata-rata di Desa Bedingin ini merupakan usaha yang turun-temurun dari keluarganya terdahulu guys. Untuk wawancara awal ini Bapak Winanto menjelaskan bagaimana nih proses pembuatan bahan baku terlebih dahulu. Menurut Bapak Winanto, bahan baku itu sudah diambil dari daerah lain karena di daerah Bedingin sendiri memang sudah menipis karena banyaknya industri genteng rumahan yang ada di Desa Bedingin ini. Jadi bahannya semakin menipis. Bapak Winanto mengambil dari daerah lain itu sekitar 20 dam guys mengambilnya. Nah bahan baku ini habis sekitar 3-4 bulanan itu baru habis guys bahan bakunya. Jadi tidak langsung 1 bulan habis gitu enggak. Untuk prosesnya sendiri, bahan baku ini tanah liat ini yang masih mentah itu tidak langsung dipakai guys, dikeringin dulu untuk mengurangi kadar airnya. Itu karena terlalu banyak ya mungkin kadar air yang terkandung dalam tanah liatnya, makanya Bapak Winanto melakukan penyemburan terlebih dahulu untuk mengurangi kadar air dari tanah liat itu sendiri. Halo teman-teman, jadi dari hasil wawancara tersebut dengan narasumber yaitu Bapak Winanto selaku pengrajin industri genteng di Desa Bedingin tersebut memberitahukan kepada kami cara pembuatan bahan baku genteng di industri genteng Desa Bedingin tersebut. Jadi pembuatan genteng ini kita itu memerlukan tanah liat yang kering. Setelah tanah liat yang kering itu disiram menggunakan air, ditutup dengan terpal yang memakan waktu hingga kurang lebih 1 minggu agar air itu benar-benar meresap pada tanah tersebut. Setelah meresap, tanah itu dipadatkan dengan cara proses diinjak-injak. Nah, setelah diinjak-injak tersebut itu memakan waktu juga. Itu sampai 1-2 hari lah. Ya, 1-2 hari. Setelah diinjak-injak, proses selanjutnya itu tanah tersebut itu digiling dan dipres sampai berbentuk balok. Nah, balok ini tuh seperti ini. Setelah membentuk balok ini, itulah bahan baku. Jadi satu genteng itu memerlukan 1 balok tersebut. Nah, di sini Pak Winanto menunjukkan bagaimana proses dari bahan baku tadi yang berbentuk balok sebelum dipres menjadi bentuk genteng. Enggak begitu berat. Oh, tidak. Dia agak ditipiskan. Manual. Oh. 3 kali sudah mentok habis. Nah, sudah press. Berapa minyak ini? Ini taruh ini. Setelah proses press ini, kemudian bahan tadi ditaruh ke dalam tempat kayu yang disebut dengan nampan. Ini gunanya buat apa, Pak? Nah, buat ngambil ini. Nah, ambil itu. Buat ambil ini, ini diambil. Ini, nanti ditaruh di sana itu. Nah, di situ. Kemudian yang sudah berbentuk genteng ini disusun secara vertikal untuk dilakukan proses pengipasan yang membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari. Dirapikan, lalu ditaruh di rak-rak itu, tempatnya bisa ditarik lagi. Namanya proses penciptaan genteng.
Fungsinya kipas untuk mempercepat proses saja. Di sini Pak Winanto menjelaskan bahwa jika tidak diberi kipas, maka akan semakin panjang prosesnya hingga memakan waktu kurang lebih 5 hari. Tidak kering sudah bisa dilakukan. Dalam proses pengipasan ini, cuaca sangat penting karena jika cuaca terlalu berangin, maka adonan tadi tidak akan menghasilkan bentuk yang baik. Kemarau tapi waktu anginnya bus itu susah mas bikin genteng. Lebih susah Pak. Susah. Habis itu kalau sistemnya waktu musim itu habis gini langsung ditutup terpal rapat. Kalau nggak ditutup terpal rapat, Kering. bukan keringnya ininya itu enggak. Setelah dilakukan proses pengipasan, jika sudah kering maka akan dilakukan penjemuran di bawah sinar terik matahari kurang lebih 1 hari. Nah guys, setelah proses yang ditunjukkan oleh Bapak Winanto tadi, bahan baku yang sudah dijemur akan masuk ke dalam proses akhir, yaitu proses pembakaran. Untuk proses pembakaran genteng di sini masih menggunakan cara tradisional yang memakan waktu 18 jam 1 hari loh guys. Di sini karyawan Pak Winanto menunjukkan bagaimana proses pembakaran genteng. Jadi genteng-genteng tadi disusun dari bawah hingga ke atas yang biasa melakukan pembakaran hingga ribuan genteng sekali pembakaran. Nah, dari industri genteng ini, Pak Winanto mengatakan bahwa biasa melakukan pengiriman genteng ini ke daerah Magetan. Sekian video dari kami tentang bagaimana industri genteng yang ada di Desa Bedingin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.